Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Beatrice dan Kak Cornel di Santosa Joyful Kids. Nah adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Yuk siapkan Alkitabnya, pulpen, dan buku catatannya. Yuk, disiapkan ya adik-adik. Kakak hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Yeay. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapak, pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau berkati kami Bapak yang mendengarkan firman Tuhan, beserta dengan kakak-kakak sekolah minggu yang menyediakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kami anak-anakmu, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya kak, kakak tahu nggak hari ini harinya siapa? Harinya siapa ya Kak? Kakak mau tahu nggak? Mau dong. Hari ini adalah harinya Tuhan. Berarti hari Senin sampai Sabtu bukan harinya Tuhan dong Kak? Harinya Tuhan dong kan? Harinya Tuhan itu setiap hari. Wah, kalau gitu kita mau bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Yeay. Pasti dong kak. Kalau gitu, ayo kita bernyanyi lagi lagu Happy Yaya. Yeay. Happy Yaya, happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita bernyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sahabat Joyful Kids. Salam semuanya. Gimana kabarnya semua? Kakak harap adik-adik yang di rumah punya tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, raga yang sehat, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita dan memberkati kita. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan cerita lagi bersama Kak Kris. Namun, sebelum Kak Kris cerita, kakak mau adik-adik mengambil sikap yang baik, duduk yang manis, dan fokus mendengarkan kakak ya. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu ini, untuk pagi hari ini. Kami boleh bertemu lagi dalam Joyful Kids dan kami akan mendengarkan cerita dari Kak Kris. Tuhan berkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa memahami dan mengerti apapun cerita yang disampaikan oleh Kak Kris. Ini ibadah kami Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, jika minggu lalu adik-adik telah mendengarkan tulah ketiga, yaitu nyamuk dari Kak Apri, minggu ini, hari ini adik-adik akan mendengarkan tulah keempat. Tulah keempat. Nah, tulah keempat itu adalah lalat. Adik-adik tahu nggak yang kakak usir tadi pas kakak muncul di layar HP adik-adik? Itu lalat tadi adik-adik. Kenapa sih lalat itu ada di sekitar kita? Kok bisa ya? Karena salah satu faktornya mungkin saja ada makanan basi, daging busuk, atau sampah-sampah yang masih belum dibersihkan di lingkungan kita adik-adik. Ayo, siapa yang rumahnya sering kedatangan lalat? Nah, kalau sering rumahnya didatangi oleh lalat, bilang sama papa sama mamanya, Pak, lalat sering datang di rumah kita loh, berarti rumah kita tidak bersih. Nah, itu adik-adik jangan lupa ya, selalu ingatkan supaya rumah kita selalu bersih, karena bersih itu adalah bagian dari iman. Nah, adik-adik, jika minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Firaun, Musa, Harun, dan bangsa Israel, minggu ini, hari ini, pagi hari ini, kita tetap masih akan mendengarkan cerita dari tokoh itu. Nah, adik-adik, jika minggu lalu adik-adik telah mendengarkan kalau ternyata Firaun masih berkeras hati, tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, apa yang terjadi? Dengarkan kakak ya. Di suatu malam, ketika Musa sedang tidur, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah dan beribadah kepadaku, berikan persembahan korban kepadaku di padang gurun. Jika Firaun masih tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan akan mendatangkan lalat pikat." Nah, lalat pikat itu apa sih Kak? Nah, lalat pikat itu bukan lalat sembarangan. Lalat pikat itu adalah suka menghisap darah manusia. Ayo, siapa yang takut kalau darahnya dihisap oleh lalat pikat? Nah, adik-adik, keesokan harinya, di pagi harinya, Musa menemui Firaun. Dia berkata, "Biarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir, supaya kami mempersembahkan korban kepada Allah kami." Ternyata Firaun tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya Allah pun mendatangkan lalat pikat yang sangat banyak, yang begitu banyak, yang memenuhi istana Firaun, tempat pegawai-pegawainya, dan semua tanah Mesir pada saat itu. Tapi kecuali tanah Goshen. Kenapa sih Kak Kris tanah Goshen itu tidak didatangi lalat pikat? Karena bangsa Israel tinggal di tanah Goshen itu. Jadi Tuhan melakukan dong perbedaan antara tanah Mesir dan tanah yang ditempati oleh bangsa pilihan, umat pilihan. Nah, pada akhirnya Firaun mengalah dengan apa yang dijadikan Tuhan bagi tanah Mesir. Firaun berkata kepada Musa, "Berikanlah persembahan korban kepada Allahmu dari negeri ini."
Musa berkata, tidak mungkin kami memberikan persembahan korban kepada Allah kami dengan kekejian. Maksudnya adalah bangsa Israel memberikan persembahan korban kepada Allah dengan kekejian yang dilakukan kepada bangsa Mesir, kepada tanah Mesir pada saat itu, adik-adik. Nah, Musa berpikir kayak gitu. Musa menolak, tetapi Firaun ternyata hatinya luluh. Dia mengambil keputusan dan berkata kepada Musa, "Pergilah dan beribadahlah kepada Tuhan di padang gurun." Akhirnya Musa meminta kepada Tuhan supaya lalat pikat dihentikan dan diusir dari seluruh tanah Mesir pada saat itu di istana Firaun, dan akhirnya pun bangsa Israel dan akhirnya pun tanah Mesir bebas dari lalat pikat. Nah, adik-adik, apa sih yang perlu kita pelajari? Apa sih yang perlu kita contoh dari cerita ini? Ketika kita berbuat salah kepada mama, papa, abang, kakak, atau teman-teman kita, jangan berkeras hati. Jangan merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu benar. Enggak, adik-adik. Tapi apa yang kita lakukan, mengalah. Ingat, mengalah bukan berarti kalah. Tapi mengalah itu adalah jalan untuk menjadi yang paling benar. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Adik-adik boleh membacanya ya di rumah ya. Nah, sebelum kita mengakhirinya, ada satu ayat hafalan yang kakak berikan kepada adik-adik semua yang terambil dari Keluaran 8 ayat 28b. Katanya di sini, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita dari Kak Kris. Firman Tuhan, ceritamu mengajari kami ketika kami salah, ketika kami berbuat salah kepada orang-orang sekitar kami tidak boleh keras hati, kami harus mengalah supaya itu tidak akan memicu masalah lagi. Karena mengalah Tuhan bukan berarti kalah, tapi mengalah adalah salah satu jalan untuk kita bisa menjadi yang paling benar di antara yang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay! Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tapi adik-adik jangan bersedih ya, karena minggu depan akan ada kakak-kakak yang lain yang akan menemani adik-adik semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya adik-adik yang lain diberkati. Kak Cornel Dan Kak Beatrice mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!